Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa nashkuru ilallah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sabi Allah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hadratul kiram yang sama-sama mengharapkan ridhaan Allah yang Maha Rahman agar kita senantiasa menemukan kebahagiaan baik di dunia pada saat ini maupun kelak di akhirat nanti, bisa merasakan bagaimana nikmatnya kita bersama di Jannatun Naim, surga yang penuh kenikmatan. Hadratul kiram, mohon izin khatib sebentar untuk menyampaikan suatu kisah yang kisah ini tentu hadirin pada tahu, namun membuat para sahabat, para aulia, para ulama dan para guru-guru kita menangis terseduh-seduh ketika menyimak kemudian mengaplikasikan salah satu ayat yang doanya terkenal dengan doa Dzunun. Dalam Al-Kisah disebutkan Nabiullah alaihissalam, Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kaumnya, yaitu kaum Ninawa di Mosul di Irak. Namun bangsa Ninawa waktu itu begitu keras, begitu hatinya keras sekali, sehingga menolak, tidak bisa diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk meneguhkan keimanan. Sehingga Allah SWT mengingatkan kepada Nabi Yunus agar bersabar. Namun Nabi Yunus nampaknya kesabarannya sudah habis. Sehingga yang disampaikan oleh Allah agar Nabi Yunus begitu sabar untuk membersamai umatnya untuk menuju ke ridhaan Allah yang Maha Rahman. Tetapi Nabi Yunus kemudian meninggalkan umatnya, menuju ke dermaga, memaksa naik ke perahu, pada perahu itu sudah penuh. Di tengah samudra Arun, hadirin rahimakumullah, ternyata perahu itu mau karam. Sehingga nahkoda menyampaikan harus ada seseorang yang keluar dari sini. Kemudian diundi 1 kali, 2 kali, 3 kali, yang keluar adalah tetap nama Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus meluncurlah ke laut itu, dan tiba-tiba ikan yang besar sudah disiapkan. Akhirnya Nabi Yunus ada di dalam perutnya. Sehingga terkenal Nabi Yunus waktu itu terkenal dengan 3 kegelapan. Yang pertama adalah gelapnya malam, karena pada waktu itu terjadi pada waktu malam. Yang kedua adalah gelapnya lautan. Dan yang ketiga gelapnya ada di dalam perut ikan. Nabi Yunus baru sadar bahwa ternyata yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Pemurah sudah ditinggalkan. Tidak pada waktu itu Nabi Yunus menangis terseduh-seduh. Dan dalam riwayat lain bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus itu ditelan lagi oleh ikan yang paling besar. Sehingga waktu itu Nabi Yunus mendengar para ikan-ikan yang ada di perut laut itu membaca tasbih. Kemudian Nabi Yunus pun membaca tasbih. Yang tasbihnya Nabi Yunus, doanya Nabi Yunus diabadikan dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Di dalam hadis, beberapa hadis disebutkan, dalam hadis At-Tirmidzi, dalam hadis Hakim, barang siapa orang yang mengamalkan 40 kali doa istighfar yang dibacakan Nabi Yunus, maka Rasul mengatakan kalau dibacakan itu kepada orang yang sakit, kalau orang itu meninggal dunia, maka pahalanya seperti pahala syahid. Kalau orang itu sembuh, maka sembuhnya adalah pengampunan
Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, setelah menurut riwayat 40 hari baru keluarlah Nabi Yunus. Hadirin rahimakumullah, yang perlu kita garis bawahi di dalam doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin ini, paling tidak ada 3 yang perlu kita garis bawahi sehingga mudah-mudahan bisa meneguhkan keimanan, menghunjam dalam hati yang paling dalam, diaplikasikan dalam ucapan lisan yang bisa menyejukkan kalbu, menenangkan rasa, kemudian digerakkan dalam pengamalan kita oleh raga kita sehingga betul-betul kita menuju kepada ridwan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang pertama dalam doa tadi ada penguatan tauhid. Nabi Yunus betul-betul menangis terseduh, seorang nabi baru melakukan beberapa hari. Begitu menyesal. La ilaha la ma'budu illallah, la maqsuda illallah, la matluba illallah. Tiada yang wajib diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang dituju kecuali Allah. Tiada yang dicari. Mari kita tanya pada diri sendiri, para khatib misalnya. Kalau Nabi Yunus 1 kali saja sudah mendapatkan ujian coba, untung Allah Maha Pemurah. Bagaimana kita tanya, apakah kita ketika diseru oleh Allah untuk melaksanakan sholat, Rasulullah mengingatkan kalau laki-laki sholatnya berjamaah di masjid, sudah berapa kali kita agak lalai dalam melaksanakan sholat? Padahal Allah menyatakan ketika kita sholat ini, maka sholat kita ini akan berpengaruh terhadap kehidupannya. Bahkan ketika sholatnya khusyuk, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, maka sholat orang yang khusyuk akan tercegah dari fahsya dan munkar. Para ulama menjadi kemauan yang luar biasa untuk mengupayakan agar sholatnya khusyuk. Karena orang yang sholatnya khusyuk akan merasa tenang dalam kalbunya, merasa nyaman dalam ibadahnya, sehingga ketika berkata memilih kata-kata yang bermakna, bisa menyejukkan kalbu, bisa memuliakan orang lain. Mereka hanya kepada Allah, la ilaha illa anta. 1 juta orang menghinanya, dia abe. Kalau Allah tidak mencintainya, untuk apa? 1 juta orang menyanjungnya, orang yang betul-betul keimanan, tidak. Kalau khatib umpamanya atau hadirin masih sering memperhatikan lagi gunjingan orang lain, sanjungan orang lain, hati-hati, jangan sampai penguatan tauhid kita berkurang. Kemudian yang kedua dalam doa tadi mengandung mensucikan, mentasbihkan kepada Allah. Subhanaka, maha suci Allah, ternyata makhluk Allah, dari pepohonan, dari ikan, semua mensucikan kepada Allah. Padahal jauh nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita. Seseorang itu bisa dihargai bukan karena jabatannya. Karena jabatan yang paling tinggi kita anggap adalah presiden kalau sudah meninggal. Seseorang dihargai bukan karena suaranya. Bibir bisa dihargai karena basahnya dengan dzikir. Jidat kita bisa dihormati karena sering sujudnya. Kalau kita mengukur seseorang yang gemuk, maka kita harus bersaing dengan sapi. Kalau kita mengukur orang yang hebat itu lantunan Qur'annya sedutat tetapi hatinya tidak, akan bersaing dengan beliau misalkan. Ini barangkali. Khatib ulangi lagi sebelum mengakhiri. Di dalam doa ini, ternyata doa ini begitu dahsyat. Ketika kita beristiqomah, penguatan keimanan kita, sehingga apapun hadirin rahimakumullah, kalau sudah mantap dalam keimanan kita, nurun fil qalbi, maka akan ada cahaya dalam hati, ada kekuatan. Maaf kalau sampai saat ini kita masih sering pundung, kita masih sering merada, kita masih sering merasa terhina kalau orang lain tidak menghormati, kalau orang lain mencaci. Hati-hati, karena cacian dan hinaan tidak kita menyebabkan ke surga atau ke neraka. Masuknya ke surga adalah karena Allah. Kemudian yang kedua, mensucikan. Subhanallah, Allah maha suci. Penghuni surga adalah semua suci. Apakah kita sudah dicontohkan seperti oleh Rasulullah, kita senantiasa berwudu mensucikan, lisan kita suci, pakaian kita suci, hati kita suci, perilaku kita suci. Kalau tidak, segera kita untuk mensucikan sebelum kita jemput oleh malaikat Jibril. PMP. Jadi ada 3 tadi. Pengesaan, ya. Kemudian M-nya mensucikan, kemudian P-nya adalah
pengakuan terhadap sudah mengenali diri sendiri. Pengakuan terhadap dosa. Pengakuan terhadap kekurangan. Dari doa tadi mari kita renungi lagi. La ilaha illa anta subhanaka. Ini sesungguhnya aku. Kuntu minad dolimin. Aku ini berada dalam dolimin. Orang-orang yang menyayang. Menurut dalam ilmu balaghah bahwa ini mengandung taksir dan isbat. Membatasi pada yang lain bahwa yang lain itu tidak ada kekuatannya apapun. Tidak ada kekayaannya apapun. Dibatasi hanya Allah. Kemudian isbat menguatkan, menentukan kepada Allah lah. Kepada Allah lah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi. Apalagi yang akan kita ragukan. Untuk itulah mari kita ingatkan lagi. Mudah-mudahan dalam keseharian kita, dalam doa kita ada terkandung PMP tadi. Pertama, penguatan, keesaan, ketauhidan kepada Allah, kuatkanlah. Buktikan dengan kalbu kita selalu bersanding kepada Allah. Lisan kita selalu basah bibir kita. Kemudian raga kita selalu diaplikasikan. Penguatan. Kemudian M-nya mensucikan, selalu mensucikan. Kalau ada orang lain berkata-kata tidak baik, jangan dibalas lagi. Kalau orang lain ada yang menghina, kita doakan, sucikan kalbu kita. Semakin suci kalbu kita akan semakin dekat dengan Allah, akan semakin sejuk. Hati-hati kalau kita masih merasa sakit kalau ada yang menghina. Kalau kita menangis kalau ada orang yang merendahkan kita. Hati-hati. Mungkin hati kita ini sudah bergeser dari qalbun salim kepada qalbun mayit. Kemudian yang terakhir, Hadratul Kiram, adalah pengakuan diri bahwa kita ini ada dalam kekurangan. Insya Allah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika kita dalam hadis Hakim atau dalam hadis Tirmidzi tadi, istiqomah memahami mana ini, kemudian kita berdoa, maka Allah akan mengabulkan. Ketika 40 kali dibacakan, maka orang sakit ini akan berhikmah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan khususnya para khatib pribadi, umumnya kepada hadirin Hadratul Kiram, kita mudah-mudahan senantiasa dilembutkan kalbu kita. Kemudian kita jangan lupa untuk senantiasa mendoakan orang tua. Untuk itu izinkan Hadratul Kiram, mari kita doakan orang tua. Ini juga sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu kemuliaan orang, para ulama juga sepakat. Kemuliaan orang di dunia ini berbanding lurus dengan bagaimana kita memuliakan orang tua. Khatib ulangi lagi. Kemuliaan Allah yang dianugerahkan di dunia ini akan berbanding lurus dengan bagaimana seseorang itu memuliakan orang tua. Ini barangkali yang perlu catat. Apakah kita kalau berbicara itu sudah memuliakan orang tua? Orang tua merasa sejuk kalbunya. Atau sebaliknya ketika berbicara merasa tersayat perasaannya. Ketika berbicara mereka merasa direndahkan. Hati-hati. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapat naungan limpahan Allah SWT. Barakallahu li walakum innallahu wasyamul alim walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.